Di tengah dinamika kehidupan modern, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan semakin mendalam. Di SDN Sambung Pari, kami bersama-sama menggenggam komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip gaya hidup berkelanjutan. Melalui program P5, kami belajar untuk memahami betapa setiap pilihan kecil yang kita buat, mulai dari mengurangi sampah, mendaur ulang, hingga memilih produk yang ramah lingkungan, memiliki dampak besar bagi kelestarian bumi. Kami percaya bahwa peduli terhadap lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga bumi, dan hal ini dimulai dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di SDN Sambung Pari, kami tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Sebab, ketika setiap individu peduli dan bertindak, kita akan menciptakan perubahan positif yang lebih luas, menjaga bumi untuk generasi mendatang. Mari bersama-sama kita menuju masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan. Karena bumi ini adalah rumah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa pikiranku, hatiku, fresh. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Najril, kenapa Najril? Sakit? Najril, terus siapa lagi? Ya, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Coba kita rapihkan dulu tempat duduknya, siapkan dulu. Siap. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan yang mandiri, kreatif dan menalas kritis. Saadun yang pertama, kudrat dan muwatonat, tawasud dan tawadud, ikhtiar dan musawat, surasa dan tasawuf, ta'awun dan ikhtiar, nilai rahmatan lil alamin. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi pertama bangun pagi, kedua beribadah, yang ketiga rajin berolahraga, keempat makan sehat dan bergizi seimbang, yang kelima adalah gemar untuk belajar, keenam ketujuh tidur cepat. Ingat, ayo
Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik memahami bahaya sampah terhadap lingkungan dengan cara mengelompokkan sampah sesuai dengan kriterianya. Yang kedua, peserta didik mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan yang bertema gaya hidup berkelanjutan dengan mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari sampah yang berserakan. Dan yang ketiga, peserta didik meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengelola sampah anorganik. Apa itu P5 PPRA? Ya. Ya. P5 PPRA merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan konsep Rahmatan lil Alamin. Dimensi PPRA adalah berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, berimbang, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, serta toleransi. Tujuan P5 PPRA yang pertama membentuk karakter Pancasila, mengembangkan kepribadian yang holistik, menerapkan nilai-nilai rahmat bagi seluruh alam, menanamkan sikap kesamarataan dan adil, mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama, dan mempersiapkan siswa menjadi pemimpin masa depan. Ini adalah tujuan P5 PPRA. Nah, apa saja manfaat P5 PPRA? Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan karakter Pancasila. Yang kedua, membantu siswa untuk memperkuat pemahaman dan praktik demokrasi. Yang ketiga, membantu siswa untuk apa? Mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Yang keempat, membantu siswa melatih kemampuan pemecahan masalah. Dan yang kelima, membantu siswa untuk memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar. Tema yang akan kita ambil dari kegiatan P5 PPRA ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, apa itu gaya hidup berkelanjutan? Coba Rifki dibacakan. Gaya hidup berkelanjutan adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang yang mempertimbangkan dampak pada lingkungan dan orang lain, termasuk menyadari sumber daya alam yang terbatas, membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya dan dampak lingkungan, serta memposisikan diri sebagai bagian dari lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Iya. Penerapan gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Yang kedua, siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai dengan jenis sampahnya. Yang ketiga, prinsip diet plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan apa? Plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, siswa untuk menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau bersepeda saat menuju sekolah. Yang selanjutnya, menanam pohon di sekolah menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang lingkungan hidup adalah Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Yang artinya, setelah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Isi kandungan surat Ar-Rum antaranya, sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengolah, dan memelihara lingkungan. Manusia tidak merasakan seluruh akibat buruk dari kerusakan lingkungan karena Allah menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakan.
Pada kegiatan P5 PPRA ini kita akan melakukan beberapa aksi. Yang pertama kita akan pergi ke Bandung, ke bank sampah. Lalu kita akan mengadakan gerak jalan sambil kita sambil kita memungut sampah. Dan yang ketiga kita akan membuat proyek. Kita akan membuat hasil karya dari sampah. Nah, apa saja hasil karyanya? Yang pertama, kolase sampah plastik. Yang kedua, tempat pensil dari botol plastik. Dan yang ketiga, ekobrik. Nah, apa saja bahan yang harus disiapkan? Yang pertama, sampah plastik, botol plastik, gunting, dan lem. Jenis sampah dan pemilihannya. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman selalu sehat dan semangat ya. Adik-adik pasti senang melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di alam kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan orang yang tidak sedang, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah. Hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan sampah. Sampah ini menjadi masalah yang serius akhir-akhir ini. Bukan tanggung jawab pemerintah saja untuk mengelolanya, tapi kita juga selaku masyarakat. Nah, kalian, anak-anak di sini selaku masyarakat harus bisa mengelola sampah dengan baik. Ada beberapa metode pengelolaan sampah, diantaranya yaitu dengan metode 4R. Ada yang tahu tidak 4R itu apa saja? Ada yang tahu atau belum? Oke, kalau misalkan belum tahu, kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Disimak baik-baik ya anak-anak. Ini sangat terik dan panas. Oh, aku butuh sesuatu agar tidak dehidrasi. 1 gelas orange juice aku rasa cukup untuk menghilangkan dahagaku. Tapi jika tidak ada pun, aku rasa 1 botol air putih juga tidak apa-apa. Ups, ada yang salah. Kata guru, makan dan minumlah sambil duduk. Alhamdulillah. No, kenapa dia buang sampah sembarangan? 1 sampah, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang dampak dari sampah. Dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera,
dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Tuh lihat sampah dari Penyakit sungai. jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solio. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui Kita akan pelajari tentang manfaat sampah. Apakah sampah ada manfaatnya? Coba kita dengarkan bersama-sama manfaat sampah. Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang recycle sampah organik dan anorganik. Kira-kira bedanya apa ya? Yuk, check it out. Sampah organik merupakan sampah yang bisa terurai secara alamiah yang dapat membusuk. Salah satu contoh dari sampah organik yaitu ada daun dan ranting pohon. Kita bisa memanfaatkan recycle sampah organik ini menjadi sebuah kerajinan tangan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai secara biologis yang tidak dapat membusuk. Untuk contoh sampah anorganik, antaranya berupa plastik dan kertas. Plastik dan kertas ini bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan yang sangat bermanfaat. Yuk kita lihat beberapa hasil recycle sampah organik dan anorganik. Antaranya seperti daun, kita bisa membuat kolase hewan dari daun yang sudah kering maupun basah. Di pohon menjadi sebuah kotak pensil, dan juga penggunaan plastik bisa kita buat menjadi kerajinan bunga. Selanjutnya, kertas atau kertas koran kita bisa manfaatkan untuk menjadi sebuah kotak tisu. So, which one do you like? Yang mana sih recycle sampah yang akan kamu manfaatkan? Nilai ekonomis itu artinya apabila belum bisa dijual atau tidak bisa jadi manfaat, itu belum ekonomis. Barang kuning apa? Kalau warna merah, itu boleh ke warna ini sukar. Enggak, itu nggak boleh. Makanya kalian harus ingat warnanya juga ya. Dan apa juga tentu, jadi jangan sampai ini warna bukan sebatas warna saja gitu, tapi memang lebih terbuka.
kaki.
Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis sampah, manfaat sampah, dampak sampah, dan macam-macam sampah. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan sampah agar bisa bernilai ya, agar bisa dimanfaatkan. Nah, hari ini kita akan membuat kolase dari sampah plastik ya. Coba lihat, ini contoh kolase dari sampah plastik. Pak, coba mana lihat sampah yang sudah kalian kumpulkan. Ya. Nah, hari ini kita akan membuat sampah ini menjadi kolase ya. Jadi, kalian nanti berkelompok membuat kolase dari sampah plastik ya. Nanti berkelompok ini. Nanti kalian pilih gambarnya ya. Caranya bagaimana? Caranya kalian tinggal memotong sampah ya menjadi bagian-bagian kecil, lalu kalian tempel di sini. Ya, paham? Iya, cok. Sekarang kalian berkelompok membuat kolase foto. Sebagai pendidik, kita memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai keberlanjutan tindak lanjut siswa. Mari kita wujudkan dengan tindakan 4R. Dengan mengajarkan prinsip 4R kepada siswa itu, tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi untuk menanamkan karakter kepada siswa, agar siswa lebih peduli terhadap lingkungan,
Pengalaman ini mengajarkan aku bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab orang dewasa, tetapi juga kita. Yuk terapkan kebiasaan 4R dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar tentang gaya hidup berkelanjutan, mengurangi sampah dari sumbernya adalah langkah pertama yang penting. Mari lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi agar tidak memperburuk lingkungan. Melalui P5, aku belajar dengan menerapkan 4R, kita bisa menjaga bumi tetap sehat. Mulailah dengan hal kecil seperti mengurangi penggunaan sampah sekali pakai.